Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kajian kita pada malam hari ini adalah kajian kitab Syarah Hadis Jibril sampai pada pembahasan umrah. Pada pertemuan sebelumnya telah diterangkan tentang tata cara ibadah haji, keistimewaannya, cara-caranya, fardunya, rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya. Pada malam hari ini akan dibahas tentang umrah dan tata caranya. Tata cara di sini mencakup rukunnya, wajib-wajibnya, dan juga sunnah-sunnahnya. Umrah dan haji ini sama-sama wajib. Hanya saja kalau haji itu wajib dan masuk salah satu 5 rukun Islam. Kalau umrah wajib tapi gak masuk salah satu dari 5 rukun Islam. Menurut pendapat yang kuat dalam madhab Imam Syafi'i, umrah itu hukumnya wajib 1 kali seumur hidup. Pendapat kedua mengatakan umrah itu sunnah, gak wajib. Pendapat yang kuat mengatakan wajib. Kemudian umrah ini memiliki mikot sama seperti haji. Ada mikot makani, ada mikot zamani. Mikot makani artinya apa? Tempat untuk kita melakukan ihram umrah. Itu. Jadi sebagaimana haji punya mikot makani, tempat untuk niat ihram, umrah juga punya mikot makani, tempat untuk niat ihram. Di mana untuk umrah ini bagi orang yang berada di Mekah, baik penduduk tetap di Mekah atau mukim ada di Mekah sementara, atau pendatang yang masuk ke Mekah, maka kalau dia kepingin umrah, keluar ke tanah halal terdekat. Jadi siapapun yang ada di Mekah, baik itu penduduk tetap, mukim sementara, atau baru datang ke Mekah, ada di Mekah dia, kalau kepingin umrah, niatnya jangan di Mekah, keluar dulu ke tanah halal terdekat. Tanah halal terdekat ini adalah Tan'im. Itu Tan'im. Kemudian yang agak jauhan sedikit itu Ji'ranah, dan yang lebih jauh lagi itu adalah Hudaybiyah. Ini. Jadi tempatnya niat ihram umrah bagi orang yang berada di Mekah adalah tanah halal terdekat. Jadi keluar dari kawasan tanah haram ke tanah halal terdekat, niat ihram ada di situ. Ini mikot makani. Adapun mikot zamani artinya waktunya umroh. Kapan waktunya umroh? Kalau haji sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu dari awal Syawal sampai malam 10 Dzulhijjah. Adapun umroh, mikot zamaninya waktu untuk ihram umroh ini kapanpun sepanjang tahun. Jadi untuk umroh sepanjang tahun, kecuali bagi orang yang masih dalam keadaan ihram haji. Jadi bagi orang yang sudah terlanjur ihram haji, ini kalau mau niat umrah tidak bisa ini. Jadi nggak bisa. Kalau sudah terlanjur ihram haji saja, kemudian mau ihram umrah juga nggak bisa. Ini pertama. Kedua, atau sudah keluar dari ihram haji, tapi rangkaian ibadah hajinya belum usai, masih masih ada tanggungan untuk nginep dan lempar jumrah ada di Mina di hari Tasyrik itu. Hari ke-11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ini juga tidak boleh ihram umrah ini. Jadi orang itu tidak bisa ihram umrah dalam 2 keadaan. Satu, kalau sudah terlanjur ihram haji, belum keluar dari ihramnya, ini tidak bisa umrah. Walaupun niat umrah tidak bisa. Nomor 2, ketika sudah keluar dari ihram haji, sudah tahallul, walaupun sudah tahallul 2, tapi masih ada rangkaian ibadah haji di Mina, yaitu nginep dan lempar jumrah ada di Mina pada hari-hari Tasyrik. Sampai kapan dia tidak bisa umrah? Sampai dia nafar, baik nafar awal atau nafar sani, nafar pertama atau nafar kedua, sebagaimana sudah diterangkan apa itu nafar pada pertemuan sebelumnya. 2 keadaan ini saja orang itu tidak bisa ihram umrah. Selain itu silahkan sepanjang tahun kapanpun Anda ihram umrah, boleh-boleh saja. Kemudian umrah ini boleh dilakukan bersamaan dengan haji langsung,
satu amal diniati haji dan umroh, sebagaimana kita pelajari pada diterangkan pada pertemuan sebelumnya, namanya qiran, itu boleh. Atau umroh dulu kemudian haji. Kalau umroh dulu di bulan haji kemudian haji, ini namanya tamattu. Tamattu ini diperbolehkan. Umroh dulu di bulan haji kemudian selesai umroh baru haji, ini boleh, namanya tamattu, tapi kena denda, kena sanksi, kena dam. Nah, kalau haji dulu baru setelah selesai haji umroh, ini namanya ifrad, dan ifrad ini yang paling afdol menurut Imam Syafi'i. Kemudian kembali kepada pembahasan tadi, mikot makani, tempat niat ihram umroh, di mana kita itu harus niat ihram umroh. Tadi sudah dijelaskan, kalau orang berada di Mekah, baik itu penduduk tetap, orang mukim sementara di sana, mondok bekerja dari sana misalnya, atau pendatang baru datang ke Mekah, ada di Mekah kepingin umroh, ya dari tanah halal terdekat, keluar dari kawasan tanah haram, itu untuk ke tanah halal terdekat dari situ. Adapun orang yang di luar Mekah, tempatnya niat ihram umroh sama seperti haji. Yang dari kawasan timur seperti Indonesia, Yaman itu dari Yalamlam, seperti yang kemarin haji. Jadi kalau dari luar Mekah, orang yang berada di luar Mekah kepingin umroh, niatnya yaitu sama seperti mikotnya haji. Kalau sudah berada di Mekah, nanti kalau mau umroh keluar ke kawasan tanah halal terdekat. Itu tanah halal terdekat yaitu Tan'im. Yang kedua Ji'ranah, yang ketiga Hudaybiyah. Tidak harus dari 3 daerah itu, dari kawasan lain, dari manapun boleh. Yang paling afdol adalah dari Ji'ranah. Kenapa dari Ji'ranah? Karena itu yang digunakan untuk niat umrah oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika habis melakukan peperangan Hunain di kawasan Taif, Nabi kemudian kembali ke Mekah, nyampe ada di Ji'ranah, beliau ihram di situ. Jadi ihram ada di Ji'ranah. Itu baginda Rasulullah SAW. Karena itu afdol untuk ihram umrah itu adalah daerah Ji'ranah. Yang kedua, urutan yang afdol yang kedua adalah Tan'im, dan Tan'im yang lebih dekat dibanding Ji'ranah, lebih dekat Tan'im. Itu Ji'ranah agak jauh, tapi afdol karena baginda Nabi ihram dari situ. Urutan yang kedua yang paling afdol adalah Tan'im. Kenapa kok Tan'im? Karena Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidah Aisyah untuk ihram di situ. Sayyidah Aisyah ihram dari Tan'im. Nah, itu. Dan di sana sekarang ada masjid disebut namanya Masjid Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah ihram dari situ. Ini yang paling dekat dan urutan afdolnya yang nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah Hudaybiyah. Nah, ini agak jauh ini Hudaybiyah. Tapi ini urutan afdol ketiga. Kenapa kok masih berada di level ketiga, masih memiliki afdoliyah dibanding yang lain selain Tan'im dan Ji'ranah? Karena Nabi pernah berniat untuk ihram umrah dari Hudaybiyah, tapi kemudian tidak jadi, itu gara-gara dihalang-halangi oleh orang kafir Makkah. Selain 3 ini boleh, yang penting dari kawasan tanah halal. Ketika Anda ada di Makkah mau umrah, silahkan keluar ke kawasan tanah halal manapun, walaupun bukan Tan'im, Ji'ranah, Hudaybiyah, silahkan dari mana saja boleh. Tapi yang afdol tadi itu Ji'ranah, nomor 2 Tan'im, nomor 3 adalah Hudaybiyah. Nah, disebut Tan'im karena dikelilingi oleh 2 bukit yang namanya Nu'man dan Nu'aiman. Kemudian kesunahan ketika umroh. Nah, jadi ini tadi mikotnya umroh, mikot zamani dan mikot makani sudah diterangkan. Kemudian ketika akan ihram umroh, misalnya sudah berada di mikot, mau umroh, mau niat ihram, lah ini jangan langsung niat ihram begitu saja. Ada beberapa persiapan, kesunahan yang dilakukan. Di antaranya adalah mandi. Sama seperti mau ihram haji, disunatkan untuk mandi. Kemudian membersihkan badan, itu dari rambut-rambut yang perlu dibersihkan. Itu rambut yang perlu dibersihkan. Kemudian mandi pakai wewangian, itu pada badannya. Kalau pada pakaiannya seperti kemarin afdolnya jangan. Itu untuk badan dikasih wewangian. Kemudian sholat sunat ihram 2 rakaat. Sholat sunat karena akan ihram, berarti sababnya mutaakhir.
Karena sababnya mutaakhir, tidak boleh dilakukan di waktu karoha, hati-hati. Tidak boleh dilakukan setelah sholat asar misalnya, walaupun jamak takdim. Ini hati-hati, banyak biasanya jamak takdim zuhur asar kemudian mau sholat ihram umrah, sholat sunat ihram, tidak boleh. Ini sholat sunat yang sababnya mutaakhir, tidak boleh dilakukan di waktu karoha. Udah. Kalau bukan waktu karoha silakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Setelah salam sudah, setelah salam niat ihram ada di situ sudah. Niat dengan hati, wajibnya dengan hati, tapi sunat diucapkan dengan lisan. Ucapkan misalnya nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umrah dan ihram umrah karena Allah Ta'ala. Dalam hati yang penting. Tapi sunat diucapkan dengan lisan. Dan disunatkan talbiyah sebagaimana kemarin ketika pembahasan haji. Untuk talbiyah pertama kali ketika mengucapkan niat ihram itu talafut, disunatkan talbiyahnya pelan, biar enggak riya, enggak pamer-pamer menunjukkan ini haji apa umrah apa-apa. Nah itu enggak, dipelankan talbiyah pertama. Kemudian selanjutnya talbiyah sepanjang jalan, sudah sepanjang perjalanan menuju Masjidil Haram itu mensibukkan diri dengan talbiyah. Talbiyah jangan diem, talbiyah terus sepanjang jalan, dikeraskan ini talbiyah sepanjang jalan sampai masuk Masjidil Haram. Kalau sudah memulai tawaf putus sudah talbiyah. Ada zikir-zikir sendiri yang dianjurkan ketika tawaf. Jadi talbiyah itu sejak ihram sampai masuk Masjidil Haram dan memulai tawaf. Sepanjang perjalanan sibukkan dengan talbiyah. Kemudian masuk Masjidil Haram tawaf 7 kali putaran. Selesai dari tawaf sama seperti haji kemarin, disunatkan sholat sunat setelah tawaf 2 rakaat. Kemudian menuju tempat sa'i. Sa'i ada di situ dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa sampai 7 kali balak-balik. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, terus begitu sampai 7 kali. Kemudian setelah selesai dari sa'i, cukur atau potong rambut. Untuk laki-laki afdol cukur pelontos dikerok. Kalau perempuan dipotong sebagian saja, nggak usah dicukur. Afdolnya begitu. Tapi seandainya perempuan cukur boleh, seandainya laki-laki potong saja juga boleh, terserah. Tapi yang afdol tadi itu. Kalau sudah begitu selesai sudah umrohnya. Jadi umrah itu sebentar, nggak kayak haji. Ada wukuf, ada yang lain-lain. Itu semua rukunnya haji itu rukunnya umrah kecuali wukuf. Wukuf aja nggak ada. Kemudian wajib-wajibnya umroh, tidak seperti haji, nggak ada lempar jumroh, nggak ada nginep di Mina, Musdalifah dan yang lain-lain. Cepat umroh itu. Jadi dalam 1 hari 1 malam Anda bisa umroh 3 kali, bisa 5 kali, atau bisa berapa kali aja sak kuati. Terserah. Dalam 1 hari itu silahkan umroh berkali-kali. Dan dianjurkan selama ada di sana memperbanyak umroh. Setelah umroh yang pertama yang wajib, yang fardu itu dianjurkan untuk memperbanyak umroh sebanyak-banyaknya. Mumpung ada di sana, karena kalau nggak di sana Anda tidak bisa umroh. Kalau ibadah yang lain Anda bisa di tempat lain. Mumpung ada di Mekah, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk memperbanyak umroh. Sebagian Sadatuna Al-Ba'alawi itu amalnya ketika ada di Mekah itu siang hari umroh 4 kali, malam hari umroh 4 kali, 8 kali sehari semalam. Himmah. Itu. Sekarang sebagian orang itu sehari umroh sekali saja tiap hari itu bangga, padahal sekali sehari semalam atau 2 kali. Ini sebagian Sadatun Al-Ba'alawi itu begitu, siang 4 kali, malam 4 kali. Harus semangat, eman-eman ada di sana. Itu tidak bisa lagi Anda melakukan kalau nggak di sana. Dan juga dianjurkan di sana itu memperbanyak ibadah-ibadah yang nggak mungkin dilakukan kecuali di sana, seperti tawaf. Jadi tawaf itu tidak harus haji, tidak harus umroh. Ada tawafnya haji, ada tawafnya umroh, ada tawaf. Anda masuk Masjidil Haram tawaf 7 kali gitu aja. Sunnah penghormatan ke Baitullah itu dianjurkan memperbanyak tawaf di sana sebanyak mungkin. Sudah Anda lakukan tawaf sunnah itu sebanyak mungkin. Kalau nggak di sana Anda nggak bisa. Kemudian dibahas oleh ulama afdol mana di Masjidil Haram itu, apakah memperbanyak tawaf atau memperbanyak umroh? Sebaiknya memperbanyak tawaf, karena tawaf tidak bisa kecuali di sana. Kalau sholat itu memperbanyak tawaf apa sholat itu afdolnya memperbanyak tawaf, karena tawaf tidak bisa dilakukan kecuali di sana. Kalau sholat itu bisa di tempat lain. Kalau digabungkan juga afdol. Ada sholat sunat tadi itu setelah umroh, setelah tawaf itu penggabungan juga baik. Tapi kalau mana yang diperbanyak itu sebaiknya tawaf.
Dan juga dianjurkan di sana itu sering-sering melihat Baitullah, melihat Ka'bah. Karena melihat Ka'bah itu ibadah, melihat dengan ta'zim. Melihat Ka'bah dengan ta'zim, dengan rasa pengagungan, itu ibadah yang besar pahalanya. Akan memperkuat pandangan mata kepala ini, dan memperkuat pandangan mata hati juga. Diperbanyak di sana itu memandang Ka'bah. Matanya yang memandang Ka'bah, bukan kamera HP-nya yang memandang Ka'bah. Itu matanya yang dibuat untuk memperbanyak memandang Ka'bah di sana itu. Nah, ini diperbanyak. Nah, kemudian juga dianjurkan banyak sholat ada di sana. Tapi kalau pilihan antara umroh dan sholat diperbanyak mana? Tawaf atau sholat? Memperbanyak tawaf. Tapi juga ketika misalnya Anda selesai umroh, selesai tawaf, tidak apa-apa diselesai dengan sholat. Dianjurkan di sana memperbanyak karena pahalanya besar. Beda sholat di sana beda dengan sholat di tempat lain. Sebagaimana dalam hadis diterangkan bahwa setiap hari itu di Baitullah itu Allah menurunkan 120 rahmat. Jadi setiap hari di Baitullah, di Ka'bah itu Allah menurunkan 120 rahmat. 120 ini kemudian dibagi-bagi. Yang 60 setengahnya diberikan kepada orang-orang yang tawaf. Orang yang sholat dikasih 40. Jadi lebih banyak yang tawaf. Jadi 120 rahmat turun setiap hari di Ka'bah, di Baitullah. Yang 60 dikasihkan ke orang-orang yang tawaf. Yang 40 dikasihkan kepada orang-orang yang sholat di dekatnya Ka'bah, di dekatnya Baitullah. Yang 20 dikasihkan pada orang-orang yang memandang Ka'bah. Kalau Anda tawaf dan memandangi Ka'bah, tambah dapat double itu. Nah, jadi memandang Ka'bah itu dapat jatah 20 rahmat. Kalau sholat 40, kalau tawaf 60. Kemudian juga termasuk yang dianjurkan di sana itu memperbanyak minum zam-zam. Itu sing doyan kalau minum zam-zam itu. Kalau Anda bisa minum zam-zam sebanyak-banyaknya, tanda imannya benar. Kalau tidak bisa, jadi minum sedikit kok tidak nyaman gitu, itu tandanya ada kemunafikan. Jadi di dalam hadis diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW, orang munafik gak akan bisa memperbanyak minum zam-zam. Minum sedikit enek atau mual atau tidak seneng wis. Lah orang mukmin itu bisa. Nah, karena itu kita dianjurkan sebanyak-banyaknya minum zam-zam. Walaupun sudah seger, sudah terasa kenyang, perbanyak sudah minum zam-zam. Nah, kemudian dalam hadis diterangkan bahwa zam-zam ini 5 syuribalah. Zam-zam ini, minum zam-zam ini memiliki khasiat tergantung tujuan minumnya. Asal minumnya yakin. Anda ingin diberi kesembuhan penyakit zahir, minum zam-zam sebanyak-banyaknya, diniati untuk sembuh, asal yakin insya Allah segera diberi kesembuhan. Ingin mengobati penyakit hati, minum zam-zam sebanyak-banyaknya, insya Allah disembuhkan penyakit hatinya. Ingin dilancarkan rezekinya, ingin dimudahkan urusannya, ingin apa saja, minum zam-zam, niatkan itu yang yakin dengan sabda Rasulullah SAW. Jangan seperti sebagian orang coba barangkali berhasil, biasanya tidak berhasil orang kayak gitu. Yang yakin ketika minum. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ma'u zamzam to'amu tu'min wa shifa'u sukmin. Air zam-zam itu to'amu tu'min, itu makanannya makanan. Maksudnya apa? Zam-zam itu kalau diminum Anda tidak perlu makan, sudah cukup. Beda kalau Anda minum air yang lain, Anda perlu makan. Kalau tidak makan lemes, tidak terpenuhi gizi tubuh. Tapi kalau zam-zam beda. Anda minum zam-zam tanpa makan apapun berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, Anda tidak perlu makan. Walaupun tidak makan Anda akan tetap sehat. Seperti seolah-olah Anda makan makanan yang bergizi. Asal yakin. Tidak yakin tidak bisa. Harus yakin. Dan ini banyak buktinya. Di antaranya dari para Sadah Al-Ba'alawi itu banyak membuktikan. Banyak dari Sadatun Al-Ba'alawi itu tinggal ada di Mekah, ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang lebih, tidak pernah makan apapun, hanya minum zam-zam. Siang malam hanya minum zam-zam, tidak pernah makan apapun, baik makanan pokok, nyemil, tidak ada, murni minum zam-zam, tidak makan apapun. Tapi badannya gemuk, bahkan sampai perutnya itu ada lipatan-lipatannya, berlapis-lapis begitu, sampai ada lipatan-lipatannya. Itu hanya minum zam-zam, tidak makan apapun, asalkan minumnya yakin. Itu asal minumnya sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umroh memiliki kewajiban sebagaimana haji.
haji punya rukun, umrah juga punya rukun. Semua rukunnya haji itu juga rukunnya umrah kecuali wukuf di Arafah. Lah wajib-wajibnya haji dan wajib-wajibnya umrah itu lebih banyak wajibnya haji. Wajibnya haji kemarin sudah diterangkan. Wajibnya umrah cuma 2. Yang pertama ihramnya di mikot. Jangan melewati mikot sebelum ihram, dosa nanti. Jadi ihramnya paling akhir itu ada di mikot itu. Sebelum mikot tak apa-apa, tapi afdalnya di mikot. Jangan sampai melewati mikot Anda belum ihram, kena dosa nanti dan kena sanksi, kena denda, kena dam. Jadi ihramnya di mikot. Ini kewajiban umrah yang pertama. Yang kedua menjauhi hal-hal yang diharamkan untuk orang yang ihram. Apa saja yang diharamkan untuk orang ihram itu ada 10. Ini sama ini. Hal yang diharamkan untuk orang yang ihram baik haji atau umrah sama. Totalnya ada 10. Ada yang haram khusus laki-laki, ada yang haram khusus perempuan, ada yang haram untuk dua-duanya. Ada 10. Dan semua keharaman ini dosa dilakukan kecuali jika ada udzur, bisa menggugurkan dosanya. Dan semuanya dosa kecil. Semua keharaman ihram ini baik umrah atau haji yang ada 10 ini semuanya dosa kecil kecuali yang pertama mengganggu hewan liar yang halal dimakan, hewan darat liar yang halal dimakan, mengganggu merpati di sana, itu selfie ganggu merpati atau yang lain, itu banyak itu. Tidak boleh itu, dosa besar, apalagi sampai mati. Itu dosa besar itu, ganggu hewan darat mencakup udara juga yang liar yang halal dimakan, itu haram, dosa besar. Kedua, jima yang bisa menyebabkan batalnya haji atau umrahnya. Kapan itu? Yaitu sebelum tahallul. Sebelum tahallul awal kalau haji. Kalau umrah tahallulnya hanya 1. Sebelum tahallul awal. Nah, jadi jima yang menyebabkan batalnya haji atau batalnya umrah yaitu sebelum tahallul, ini dosa besar. Imam Bajuri nambah yang ketiga, akad nikah. Dalam keadaan ihram kok melakukan akad nikah, tidak sah dan haram, dosa besar. Ini menurut Imam Bajuri, ditambah yang ketiga. Kemudian yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram baik haji atau umrah itu yang khusus laki-laki, pertama menutup kepala walaupun sebagian. Jadi nggak boleh pakai penutup kepala, baik itu topi atau slayer atau imamah atau kopiah atau perban, tidak boleh. Jadi laki-laki tidak boleh menutupi kepala, seluruhnya atau sebagian, tidak diperbolehkan. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak ada masalah, malah wajib menutup kepala karena itu aurat. Kalau laki-laki tidak diperbolehkan menutup kepala. Nah, itu. Termasuk tidak boleh ketika tidur misalnya masuk ke dalam selimut, itu tidak apa-apa. Laki-laki dalam keadaan ihram belum selesai ihramnya tidur selimutan, tidak apa-apa. Yang penting kepala jangan ditutupi. Kalau kepala ditutupi kena dosa nanti itu. Nah, jadi kepala tidak boleh ditutupi. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan wajib. Nah, kemudian yang kedua, untuk penutup kepala ini dalilnya diambil dari hadis. Dulu itu pernah di sebagian sahabat itu ketika ihram itu kemudian terjatuh dari hewan tunggangannya sampai kepalanya retak, gegar otak, itu meninggal akhirnya. Nah, ketika meninggal dikafani oleh Rasulullah SAW, diwanti-wanti sahabat, kepalanya jangan ditutup, tidak boleh. Padahal sudah meninggal, kepalanya nggak boleh ditutup. Kenapa? Nanti dia, orang yang meninggal dalam keadaan ihram, nanti dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, artinya dalam keadaan ihram. Dan orang ihram tidak boleh menutup kepala. Jadi hatta meninggal mayit dalam keadaan ihram itu tidak boleh ditutup kepalanya kalau laki-laki. Nah, kemudian yang kedua, yang khusus juga bagi laki-laki adalah lubsul muhit, mengenakan pakaian yang mengelilingi badan. Itu seperti pakaian-pakaian yang kita pakai ini, mengelilingi badan. Itu seperti sarung yang dijahit itu, ya dijahit yang nyambung, beda kalau sewek yang panjang itu kayak kain ihram itu enggak dijahit, enggak ada masalah. Jadi pakaian yang mengelilingi badan ini tidak diperkenankan. Kaos, kemeja, celana dalam, celana pendek, sarung itu tidak diperbolehkan. Ini laki-laki. Kalau perempuan tidak masalah, pakai pakaian wajar kalau perempuan, karena biar menjaga auratnya. Untuk laki-laki saja nih haram memakai pakaian yang mengelilingi badan. Ini yang khusus laki-laki. Kemudian yang khusus perempuan, haram bagi perempuan yang ihram, baik ihram haji atau umrah, yang pertama adalah menutup wajah. Menutup wajahnya tidak boleh. Perempuan ketika ihram tidak boleh menutup sebagian wajahnya.
Tidak diperbolehkan. Seluruhnya atau sebagian seperti pakai masker gitu, itu tidak boleh. Jadi menutup wajah seluruhnya atau sebagiannya tidak diperkenankan. Ini khusus untuk perempuan. Kemudian yang kedua adalah lubsul kufazen, mengenakan kaos tangan. Jadi pakai kaos tangan baik yang terbuat dari kain atau dari karet itu, seperti perawat-perawat itu pakai kain, tidak boleh. Jadi kalau dalam keadaan ihram, perempuan tidak boleh pakai kaos tangan. Kalau cuma tangannya dibungkus pakai kain tidak masalah, diputer-puter gitu kain ke tangannya tidak apa-apa. Yang nggak boleh pakai kaos tangan, atau tangannya dimasukkan ke pakaiannya, ke kantong pakaiannya, tidak apa-apa untuk perempuan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah menggunakan kaos tangan. Nah, ini untuk perempuan. Kalau laki-laki sudah jelas, karena itu mengelilingi tangannya, tidak boleh masuk ke umuman tadi. Itu bukan hanya kaos tangan. Kalau lagi pakaian apapun yang mengelilingi badan atau sebagian anggota badan itu tidak diperkenankan. Nah, keharaman bagi orang yang ihram baik haji atau umrah tadi nomor 1 menutup kepala, nomor 2 memakai pakaian yang mengelilingi badan atau sebagian anggota badan. Ini khusus bagi laki-laki. Nomor 3 menutup sebagian wajah khusus perempuan. Nomor 4 pakai kaos tangan juga untuk perempuan. Nah, yang kelima dan seterusnya ini sama, laki perempuan juga haram. Yang mulai dari nomor 5 dan seterusnya. Apa? Keharaman ihram yang nomor 5 baik haji atau umrah adalah memakai wewangian. Apapun yang wangi. Itu, wewangian. Itu haram. Itu. Baik itu sampo wangi, tidak boleh. Jadi orang yang sedang ihram tidak boleh pakai sabun yang wangi. Pakai sabun yang nggak wangi nggak apa-apa. Sabun yang wangi tidak boleh. Sampo yang wangi tidak boleh. Itu. Pasta gigi bagaimana? Kalau wangi tidak boleh. Tapi kalau pasta gigi hanya menghilangkan bau mulut. Jadi pasta gigi mengandung bahan aktif yang bisa menghilangkan bau mulut, tidak apa-apa. Yang penting nggak wangi. Kalau pasta gigi ada aroma wanginya tidak boleh. Apapun yang wangi, parfum atau apapun itu tidak diperkenankan bagi orang yang ihram, laki atau perempuan. Kalau wangi tapi bukan pewangi, nggak dijadikan pewangi oleh orang-orang, nggak ada masalah. Misalnya kayak makan makanan di situ ada kapulaganya, kan ada aromanya itu. Nah, aromanya seger, sedap itu. Itu tidak apa-apa karena itu bukan wewangian. Walaupun baunya wangi tapi bukan wewangian, bukan untuk parfum, tidak apa-apa. Atau misalnya cengkeh, jadi makanannya ada cengkehnya, makan nasi ada cengkehnya, tidak apa-apa. Itu atau minum rendeman cengkeh, tidak ada masalah karena itu bukan wewangian walaupun aromanya wangi. Atau apel, kadang sebagian apel itu aromanya sedap gitu, seger, itu tidak apa-apa juga. Atau jeruk, sebagian jeruk itu aromanya juga wangi, tidak apa-apa. Yang nggak diperbolehkan itu bukan hanya aromanya wangi, tapi wewangian. Jadi pewangi, parfum, sabun, sampo atau apapun yang wangi itu tidak diperkenankan. Itu sampoan. Nah, sampoan ini walaupun tidak wangi, sebaiknya jangan dilakukan dalam keadaan ihram. Kenapa? Khawatir rambutnya rontok. Karena rontoknya rambut itu nanti juga termasuk larangan dalam ihram. Jadi kalau sampo wangi atau tidak wangi jangan dipakai. Kalau sabun silahkan, tapi hati-hati kalau badannya banyak rambutnya misalnya, jangan sampai rontok nanti kalau ketika sabunan. Nah, jadi karena termasuk keharaman nanti. Ini nomor 5. Bagi laki-laki atau perempuan diharamkan pakai wewangian, deodoran yang wangi. Tidak apa-apa, tidak boleh. Pakai deodoran ya pakai tawas saja, tidak wangi. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau pakai yang wangi, deodoran yang wangi itu tidak diperbolehkan. Apapun wewangian dilarang. Ini yang nomor 5. Laki atau perempuan. Nomor 6, haram juga bagi laki atau perempuan meminyaki, sengaja atau enggak sengaja, dengan minyak apapun, meminyaki rambut kepala dan jenggot. Di sini kata Imam Qurdi ada 5 pendapat ulama. Jadi rambut badan ini yang haram diminyaki, sengaja atau tidak, dengan minyak apapun, walaupun pakai minyak jelantah, minyak goreng second itu juga tidak diperbolehkan. Itu tidak berpakai minyak apapun, tidak diperbolehkan. Ada 5 pendapat. Ada yang mengatakan seluruh rambut badan, ada yang mengatakan seluruh rambut yang ada di muka dan kepala, rambut kepala, jenggot, kumis, alis, bulu mata dan seterusnya. Tapi yang disebutkan di sini oleh mu'alif Syarah Hadits Jibril ini oleh Habib Zain bin Smith, yang diharamkan 2 itu, yaitu meminyaki rambut kepala dan jenggot.
Nah, itu yang diharamkan. Pakai minyak apapun walaupun tidak wangi, walaupun minyak goreng, minyak orang-aring, minyak apa saja tidak diperkenankan. Karena kalau mengikuti pendapat yang bahwa yang haram diminyaki itu seluruh rambut yang ada di wajah dan kepala, ini hati-hati. Kalau Anda minum sop berminyak, baik minyak yang muncul dari dagingnya atau minyak tambahan, atau misalnya gulai ada minyaknya, sebagian gulai itu gulai minyak gorengnya ngambang gitu. Nah itu hati-hati kalau makan gulai kena kumisnya, nyangkut di kumisnya, haram itu nanti. Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan seluruh rambut yang di wajah dan di kepala itu tidak boleh diminyaki. Dan hati-hati sop, soto misalnya ada minyaknya, itu hati-hati. Anda buat mie instan makan ada minyaknya kan di situ, kena kumis itu kena denda nanti, itu haram itu. Nah, itu jadi karena itu hati-hati selama ihram saja, selama ihram itu tidak diperbolehkan. Nah, ini yang keenam, ini berlaku untuk laki maupun perempuan. Itu rambutnya tidak boleh diminyaki. Kemudian yang nomor 7 yang juga haram bagi laki dan perempuan adalah menghilangkan rambut dengan cara apapun dan menghilangkan kuku, seluruh atau sebagian, hatta satu helai. Itu tidak diperbolehkan, haram. Menghilangkan rambut atau kuku dengan cara apapun, baik digunting, dicukur, dicabut, digigit atau dibakar, ratak gitu. Tidak boleh. Jadi menghilangkan rambut atau kuku laki atau perempuan selama ihram tidak diperkenankan. Kuku ini digunting pakai gunting biasa, pakai silai, pakai gunting kuku atau digigiti, itu juga haram. Dan ini walaupun sedang gak ihram tidak selayaknya Anda gigiti kuku. Ada sebagian orang-orang dungu kata beliau, ahmak itu, suka gigiti kukunya gitu. Jadi nganggur-nganggur ngelamun itu gigiti kukunya, itu jorok. Pertama jorok, kedua itu tidak bagus untuk kesehatan, menyebabkan fakir, mendatangkan penyakit, mendatangkan bala. Itu kasihan, tidak terdidik dengan benar sejak kecilnya. Oleh orang tuanya tidak pernah ditegur kalau ini aib, kalau ini keliru. Sebagian orang tua begitu zalim, maksudnya sayang pada anaknya tapi keliru. Dan di zaman sekarang banyak itu orang tua ayah ibu zalim pada anaknya tapi merasa menyayangi anaknya. Yaitu melakukan kesalahan tidak ditegur. Kenapa ditegur? Kasihan masih kecil. Iya, kasihan terus Yaitu nanti kalau gede Anda akan menyesal. Dia akan membuat Anda menyesal nanti. Justru sejak kecil itu dibiasakan didik yang baik. Jangan dibiarkan melakukan perkara yang nggak layak, nggak sopan, nggak pantas. Itu jangan dibiarkan. Justru karena masih kecil itu dididik sejak kecil biar gedenya bener. Nah kalau kecil dibiarkan kasihan si cilik masih kecil, ya gedenya nggak bisa dibenerkan nanti. Itu kebiasaan di rumahnya nggak pernah ditegur. Nah, karena itu termasuk itu yang nggak pantas dilakukan, gigiti kuku. Jangan suka gigiti kuku, nggak bener itu. Kemudian menghilangkan rambut atau kuku itu kalau hanya satu helai dosa dan kena denda sedekah bahan makanan 1 mud beras atau gandum mentah itu masih berupa biji 1 mud sekitar 7 on diberikan pada orang fakir ada di sana. Itu kalau 1 helai atau 1 kuku. Kalau 2 helai atau 2 kuku dosa dan kena denda 2 mud, sodako makanan 2 mud. Kalau sampai 3 helai ini bukan 1 mud 2 mud, kena denda belai kambing. Jadi Anda mencabut, merontokkan sengaja atau tidak sengaja, itu gunting 3 helai rambut saja, itu 3 helai rambut saja. Rambutnya mana saja dari seluruh badan ini, 3 helai rambut atau kuku dipotong 3 kuku, Anda kena dam sudah, bukan 1 mud 2 mud, tapi kena dam nyembelih kambing yang memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Kalau kambing kacangan umur genap 2 tahun masuk umur tahun ketiga. Kalau kambing gibas itu 1 tahun genap masuk tahun kedua atau 6 bulan asalkan sudah poel. Nah itu harus nyembelih itu. Tapi ya tidak harus, ada pilihan. Jadi orang yang melanggar keharaman tadi nomor 1 sampai nomor 7. Jadi tadi nomor 1 sampai nomor 7 ini haram dilakukan. Ini kalau sampai dilanggar dendanya sama ini.
Tadi itu pakai wewangian, pakai pakaian yang mengelilingi badan. Misalnya laki-laki ihram lupa, celana dalamnya nggak dilepas, baru ingat sengaja lupa. Itu kalau lupa nanti ini taruh beda. Jadi ala kulli hal pokok melanggar salah satu nomor 1 sampai 7 tadi. Keharaman ihram ini laki atau perempuan nomor 1 sampai 7. Kalau sampai melanggar maka apa? Ada damnya, dendanya. Damnya di sini kategori takhir dan takdir, boleh milih dan pilihannya langsung ditentukan. Ditentukan oleh syariat. Yaitu apa? Pelanggaran keharaman nomor 1 sampai 7 itu adalah pilihannya Anda damnya nyembelih kambing yang memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Ini satu. Atau walaupun mampu beli kambing, boleh milih pilihan kedua. Atau sedekah bahan makanan mentah masih berupa biji beras atau gandum utuh. Sedekah bahan makanan mentah sebanyak 6 sok. Sebanyak 3 sok. 3 sok diberikan kepada 6 orang miskin. Jadi sedekah kepada 6 orang miskin, tidak boleh kurang dari 6. 6 orang miskin, setiap satu miskin minimal setengah sok. Satu sok anggap aja 3 kilo, berarti 1,5 kilo. Setengah sok. Jadi diberikan kepada 6 orang. Jadi sedekah bahan makanan mentah itu setengah sok, sekitar 1,5 kilo diberikan masing-masing ke 6 orang fakir miskin di tanah haram, masing-masing setengah sok. Ini pilihannya. Atau milih pilihan ketiga, puasa 3 hari. Jadi pelanggaran keharaman nomor 1 sampai nomor 7 boleh milih antara 3 itu dendanya, damnya. Nyembelih kambing yang memenuhi syarat kurban, atau sedekah makanan kepada 6 orang miskin, minimal per orang dikasih setengah sok atau sekitar 1,5 kilo, atau puasa 3 hari. Terserah milih yang mana saja. Walaupun mampu nomor 1 boleh milih nomor 2 atau nomor 3. Boleh milih. Dan fidyah ini, dam ini ya wajib kalau Anda yakin merontokkan rambut, yakin misalnya pakai wewangian. Kalau ragu saya tadi pakai wangi-wangian apa enggak, merontokkan rambut apa enggak, kalau enggak yakin enggak wajib, jika yakin saja. Udah. Kemudian beralih kepada keharaman ihram yang nomor 8. Ini juga haram bagi laki dan perempuan, adalah bersentuhan kulit disertai syahwat antara laki dan perempuan. Ini haram ini. Bersentuhan kulit kalau pakai penghalang itu kalau sampai syahwat haram tapi enggak ada dendanya. Memandang istri dengan syahwat, enggak nyentuh, mandang toh, haram tapi enggak ada dendanya. Atau istri mandang suami diimpleng-impleng itu syahwat, haram tapi enggak ada dendanya asal enggak nyentuh. Tapi kalau sampai persentuhan kulit itu disertai syahwat dan sampai keluar mani, nanti ada dendanya ini. Itu ada dendanya. Ini yang nomor 8. Yang nomor 9 adalah wati. Itu jima. Ini haram untuk laki dan untuk perempuan dan bisa membatalkan umroh. Kalau umroh belum selesai kok jima, batal umrohnya. Dosa besar, kemudian batal umrohnya. Haji sama. Kalau haji sebelum tahallul awal, sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya, ada tahallul awal, ada tahallul tsani, tahallul pertama dan tahallul kedua. Kalau haji belum tahallul pertama kok dia jima, maka dosa besar dan hajinya batal. Tapi kalau setelah tahallul pertama, sebelum tahallul kedua kok jima, dosa kecil dan hajinya tidak batal. Yang batal dan dosa besar itu kalau sebelum tahallul pertama dan menyebabkan haji batal. Kalau umroh sebelum selesai umroh, pokoknya belum selesai umroh, sisa yang manapun, belum cukur misalnya, sudah jima, maka ini dosa besar dan batal umrohnya. Dan haji yang batal, umroh yang batal harus diqadha seketika, secepat mungkin. Kalau umroh ya langsung, kalau haji tahun depan harus langsung segera diqadha. Kalau umroh segera. Jadi ketika batal umroh atau haji gara-gara jima harus diqadha secepat mungkin. Nah, kemudian yang haram lagi nomor 10, ini berlaku untuk laki dan perempuan, mengganggu hewan darat liar yang boleh dimakan. Yang aslinya liar, karakter aslinya liar, walaupun kemudian gara-gara dikurung menjadi jinak. Jadi hewan yang aslinya hewan liar, hewan darat yang halal dimakan, ini tidak boleh diganggu di kawasan tanah haram oleh siapapun, oleh orang yang sedang ihram atau orang nggak sedang ihram. Jadi di kawasan tanah haram itu kita sama sekali tidak boleh mengganggu hewan darat liar yang halal dimakan. Sedang ihram atau enggak, kalau di kawasan tanah haram tidak diperbolehkan mengganggu merpati misalnya. Itu tidak boleh, merpati atau misalnya rusa atau
Tadi beliau menyebutkan arnab, kelinci, itu termasuk hewan liar, tidak boleh mengganggu itu. Itu. Jadi hewan-hewan liar tidak boleh. Kalau hewan piaraan dibelai tidak apa-apa. Hewan piaraan kayak kambing, ayam, atau hewan air, lele misalnya, atau hewan laut, itu tidak ada masalah. Yang nggak boleh hewan darat atau udara yang masuk darat. Nah, jadi hewan darat yang liar dan boleh dimakan. Ini yang haram diganggu di kawasan tanah haram, baik orang yang sedang ihram atau tidak dalam keadaan ihram. Ditambah kalau orang ihram dilarang mengganggu hewan tadi itu liar darat yang halal dimakan, walaupun di luar tanah haram. Kalau sedang ihram hati-hati. Kalau sedang ihram di rumah punya piaraan burung, ini tidak boleh, dosa ini. Itu. Katsir unas habib. Yani yaruhul hajj atau umrah fi baiti indahu tayr. يخرج عن ملكه واجب إزالته قبل أن يذهب إلى. Nah, jadi awas yang mau berangkat haji atau umroh, kalau punya piaraan burung di rumah harus dihilangkan dari kepemilikannya, dijual, dikasihkan orang atau dilepaskan. Kalau Anda sampai ihram di rumah ada piaraan burung, Anda dosa. Dan kalau sampai mati ada dendanya itu nanti. Awas. Jadi orang yang sedang ihram dilarang mengganggu hewan darat liar yang halal dimakan dimanapun, tidak terbatas di tanah haram kalau orang sedang ihram. Kalau di kawasan tanah haram bagi orang ihram atau enggak. Kalau Anda ihram dimanapun, walaupun di rumah, hati-hati. Segera kalau mau ihram telepon keluarganya di rumah. Burungnya itu suruh kasihkan orang atau dilepas atau apa. Kalau masih menjadi milik Anda dikurung di rumah, Anda dianggap mengganggu. Karena ngurung itu hewan liar kan tidak senang dikurung. Itu. Maka Anda kena dosa nanti. Hati-hati. Jadi orang yang sedang ihram dilarang mengganggu hewan darat liar yang halal dimakan dimanapun berada. Itu dimanapun berada. Kemudian keharaman yang berikutnya, ini bagi laki dan perempuan. Itu. Kemudian yang haram berikutnya bagi laki dan perempuan juga adalah merusak tanaman di tanah haram. Di kawasan tanah haram ini tidak diperbolehkan. Orang ihram atau tidak ihram, hati-hati di sana. Ojo nyanyil tangani. Itu mutek-mutek, jebol-jebol, itu hati-hati di sana. Nah, tanaman di tanah haram tidak boleh dirusak. Itu tidak boleh dirusak tanaman di tanah haram, kecuali ngambil tanaman untuk obat. Jadi ngambil daunnya atau tanaman apa di sana yang memang bermanfaat untuk pengobatan, diambil untuk obat, boleh. Itu. Bukan dibawa pulang untuk dijual di rumah, enggak. Untuk pengobatan ada orang sedang sakit, apa-apa. Itu. Atau untuk makanan ternak, boleh. Misalnya di sana ada pohon sono, diambil sebagian untuk dikasihkan kambing misalnya, untuk hewan tunggangannya, enggak apa-apa. Atau yang mengganggu seperti duri, yang mengganggu orang yang lewat, nyocok-nyocok ke kaki, itu enggak apa-apa. Selain itu hati-hati, jangan nyanyil tangannya ke taman, jebol-jebol. Itu hati-hati. Atau jalannya enggak hati-hati, akhirnya ngerusak tanaman di taman, hati-hati. Jadi orang sedang di tanah haram itu jangan merusak tanaman, tidak diperbolehkan kecuali untuk tadi itu, untuk obat, untuk makanan binatang itu, atau tanaman yang mengganggu. Kemudian ada kaidah dalam bab ihram ini, untuk hal-hal yang diharamkan dalam ihram itu ada yang sifatnya merusak, ada yang sifatnya enak-enakan. Kalau yang sifatnya merusak, Anda sengaja tidak sengaja tetap kena denda. Wah, tapi kalau sengaja dosa, kena denda. Kalau tidak sengaja kena denda tapi tidak dosa. Yang sifatnya merusak, kayak merusak tanaman tadi. Anda tidak sengaja misalnya, tidak sengaja kurang hati-hati jalan ngerusak tanaman. Nah, sifatnya merusak itu. Atau akhirnya terjatuh tidak sengaja, terpleset menimpa burung merpati, mati di sana misalnya, tidak sengaja. Anda tidak dosa tapi dendanya kena. Atau lupa garuk-garuk, lupa rontok tadi. Nah, ini merusak sifatnya. Atau lupa cabut-cabut jenggot atau bulu yang lain misalnya itu. Atau apapun udah. Tidak sengaja misalnya kukunya dipotong, lupa atau tidak tahu hukumnya. Ini tidak dosa tapi kena denda. Jadi semua yang sifatnya keharaman yang sifatnya merusak, sengaja nggak sengaja kena denda. Cuman kalau tidak sengaja tidak dosa, kalau sengaja dosa dan kena denda. Adapun yang sifatnya seneng-seneng, enak-enakan, ini dibedakan antara sengaja dan tidak, orang mengerti dan tidak. Kalau sengaja dosa dan kena denda. Sengaja dan ngerti hukumnya kalau itu tidak boleh. Seperti tadi pakai wewangian,
Yang sifatnya seneng-seneng, nyaman-nyamanan, pakai wewangian atau misalnya tadi itu pakai pakaian yang mengitari badan, wanita menutup wajahnya, laki-laki menutup kepalanya, yang sifatnya enak-enakan. Ini kalau sengaja dan tahu hukumnya haram dan kena denda. Tapi kalau nggak sengaja atau nggak tahu hukumnya, orang baru masuk Islam itu misalnya, maka tidak dosa dan tidak kena denda. Itu kaidahnya. Yang sifatnya merusak sengaja tidak sengaja kena denda. Kalau yang sifatnya enak-enakan itu kalau sengaja dan ngerti hukumnya dosa dan kena denda. Jika tidak maka tidak dosa dan juga tidak ada dendanya. ومن باشر بشهوة كقبلة مباشرة أو بمفاخذة أو مضاجعة يأثم وعليه الدم وإن لم ينزل. نعم ليس شرط الإنزال وإن لم ينزل. Tadi menyentuh dengan syahwat, persentuhan kulit antara laki dan perempuan, walaupun isinya sendiri, persentuhan kulit laki dan perempuan disertai syahwat, langsung kulit nempel kulit disertai syahwat, itu dosa dan kena denda, walaupun tidak sampai keluar mani. Jadi tidak harus keluar mani, walaupun tidak keluar mani dosa dan kena denda. Beda kalau nyentuh tidak sengaja, misalnya kesentuh itu atau tanpa syahwat, tidak masalah. Tapi kalau nyentuh dengan syahwat itu walaupun tidak keluar mani tetap dosa dan kena denda. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فاته الوقوف قال الحج عرفة. ما معنى الحج عرفة؟ إذا فاتك الوقوف فاتك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، خلاص عليه القضاء في السنة الآتية ويتحلل. بماذا يتحلل؟ تحلل بعمل العمرة، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه القضاء فورا في العام القابل مع الدم. أي دم؟ كدم التمتع، كدم التمتع، يذبح شاه يدع من الظن وثنية من شرطه. Bukan tapi KT haji sik KT tok itu enggak jadi. Kemudian wajib qodok secepat mungkin segera dan kena dam. Itu. Damnya apa? Seperti damnya orang yang haji tamattu, seperti damnya orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban haji. Apa damnya? Nyembelih kambing yang memenuhi syarat untuk kurban. Kalau tidak mampu, puasa 10 hari. 3 hari ketika di sana, 7 hari ketika ada di kampung halamannya. Damnya seperti itu, seperti damnya tamattu bagi orang yang ketinggalan wukuf di Arafah tadi. Dan semua dam nyembelih itu, semua dam itu harus disembelih di tanah haram dan harus diberikan kepada orang miskin yang ada di tanah haram. Tidak boleh nanti aja di rumah lebih murah misalnya dibagi-bagikan dengan tetangga, tidak bisa. Semua dam yang diterangkan dalam bab haji ini harus disembelih di tanah haram dan harus diberikan kepada orang fakir miskin yang ada di tanah haram. Harus itu, tidak boleh di tempat lain kecuali satu, yaitu orang yang muhsar. Siapa itu orang muhsar? Orang yang sudah terlanjur ihram tapi tidak bisa melanjutkan haji atau umrohnya, dicegah oleh petugas karena visanya palsu misalnya. Jadi sudah terlanjur ihram, pakai visa bukan visa haji, ihram, masuk ke Mekah tidak boleh dideportasi, dipulangkan. Nah, ini namanya muhsar ini. Lah orang muhsar ini ya sudah terlanjur ihram, maka ya berlaku keharaman ihram. Bagaimana cara untuk keluar dari ihram? Nah ini dengan nyembelih kambing. Di mana? Di tempat dia ditahan, tidak bisa masuk Mekah. Misalnya ditangkap di Jeddah, boleh di situ. Itu. Atau baru nyampe di Jakarta, dibalik kembalikan sama pemerintah, tidak boleh. Ya di situ. Jadi udah terlanjur ihram padahal misalnya ihramnya kesusu ada di rumah. Itu. Atau nyampe di Jeddah misalnya tertahan, tidak boleh masuk, dipulangkan. Ya di tempat Anda terhalang itu, muhsar itu dibeli di situ dan dikasihkan kepada orang fakir di daerah setempat. Ini khusus orang muhsar. Jadi tahallulnya dengan cara nyembelih kambing yang memenuhi syarat kurban dan cukur. Nyembelih kambingnya diniati untuk tahallul, cukur atau potong rambutnya juga diniati dengan tahallul. Dengan begitu keluar sudah dari ihramnya, tidak jadi haji, tidak jadi umroh. Kalau tidak mampu nyembelih kambing, harganya mahal, maka pindah
Apa? Sedekah bahan makanan yang masih mentah, beras atau gandum. Berapa bahan makanannya? Disesuaikan dengan harga kambing. Kambing yang memenuhi Anda tertangkap di mana? Di Jeddah. Kambing yang memenuhi syarat untuk kurban, di situ harganya berapa? Katakan 5 juta. Anda belikan beras seharga 5 juta. Gitu. Anda belikan beras seharga 5 juta tadi, seharga kambing itu. Ini kalau tidak mampu harus urut, ini dam tartib wa ta'dil namanya. Harus urut. Tidak boleh saya beli makanan aja repot, nanti kambing belenya repot, kemudian bagi-baginya repot. Mending makanan gampang, lebih simpel. Tidak boleh. Anda kalau masih mampu untuk beli kambing, harus beli kambing. Kalau tidak mampu itu, atau tidak ada kambing di situ misalnya, maka beli makanan seharga kambing. 5 juta ya beli makanan mentah seharga 5 juta, bagi-bagikan ke orang fakir miskin yang ada di sana. Kalau tidak mampu puasa berapa hari? Ya tergantung makanan tadi itu. Uang 5 juta misalnya, harga kambing 5 juta, tidak mampu beli makanan seharga 5 juta, tidak punya uang juga, maka puasa seukuran harga 5 juta tadi. 5 juta tadi kalau dibelikan beras dapat berapa mud? 1 mud itu sekitar 7 on katakan. Berapa mud kira-kira beli beras 5 juta dapat berapa mud? Saatnya dapat 1000 mud, ya puasa 1000 hari. Puasa 1000 hari. Jadi urutannya bagi orang yang muhsor itu seperti itu tadi. Jadi orang yang muhsor damnya nyembelih kambing, tidak mampu nyembelih kambing, beli makanan seharga kambing. Tidak mampu nyembelih kambing, tidak mampu beli makanan seharga kambing. Berapa harga kambing? 5 juta. Kalau dibelikan beras dapat berapa mud? Dapat 500 mud, puasa 500 hari. 1000 mud ya 1000 hari. Kalau 1000 mud lebih setengah mud, ya apa? Berarti puasa 1000 setengah hari, tidak ada setengah hari. Berarti 1001 hari digenapkan. Untuk yang pecah itu digenapkan. Nah, kemudian di sini juga dibahas orang muhsor tadi itu sudah harus beli kambing dengan niat tahallul, cukur dengan niat tahallul. Dengan begitu dia keluar dari ihramnya dan tidak ada kewajiban qadha. Beda dengan orang ketinggalan wukuf di Arafah, wajib qadha secepat mungkin, tahun depan, secepat mungkin, sebisanya. Nah, kalau orang muhsar ini tidak ada kewajiban qadha, orang yang deportasi tadi itu tidak ada kewajiban qadha. Tidak ada kewajiban qadha. Kemudian boleh bagi orang yang ihram haji dan umroh itu mensyaratkan tahallul dengan udzur-udzur yang maksud. Baik udurnya urusan agama atau urusan dunia, misalnya sakit, perempuan misalnya kalau haid. Jadi misalnya saya ihram haji atau saya niat haji dan ihram haji, saya niat umroh dan ihram umroh, tapi dengan syarat nanti kalau haid saya tahallul, saya halal. Nanti kalau sakit saya halal. Nanti kalau bekalnya habis saya halal. Itu. Nanti kalau apa misalnya saya halal. Nah, ini enak, ini bermanfaat. Jadi ihram dikasih catatan seperti itu enak. Nanti begitu perempuan itu haid, otomatis tahallul sudah. Kalau sakit, otomatis tahallul. Kalau bekalnya habis, otomatis tahallul. Kena dam apa enggak? Tergantung. Anda ketika memberikan catatan ketika ihram gimana? Saya niat haji misalnya dan ihram haji. Dengan catatan, dengan syarat nanti kalau sakit saya tahallul dengan bayar dam, maka kena dam. Kalau saya tahallul tanpa dam, maka tanpa dam. Kalau saya tahallul gitu saja. Kalau nanti di haid, maka saya halal. Titik. Tidak ada embel-embel pakai dam apa enggak, maka juga enggak pakai dam. Ini sebaiknya dilakukan biar enggak ribet. Itu. Biar enggak ribet. Jadi disyaratkan kalau sakit, kalau haid, kalau bekalnya habis dan udzur-udzur yang seperti itu. Maka enak. Nanti kalau udzur itu datang, Anda tahallul. Tanpa dam, kecuali jika Anda mensyaratkan dengan bayar dam. الله يفقهنا في ديننا ولا سيئنا ولا عمل حق رزقنا ما ابن محمد الرؤوف الرحيم ويشغلنا في دعاء الحاجين والزائرين والمعتمرين وزوار النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ربنا ييسر لنا زيارة قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في عافية وسلامة من غير عذاب، من غير بلاء، من غير بحظ جود الامتنان. يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام استجب دعانا ولا تخيب رجانا بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين صل وسلم على ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.